Hey guys, udah 5 bulan sejak dihadirkannya varian Redmi Note 10 ke pasaran. Perlahan algoritma pencarian Note 10 juga udah ngegeser pencetusnya Samsung. Well, gitulah kira-kira yang namanya nyengkat dari belakang. By the way, masing-masing udah punya kisah dan ulasannya tersendiri. Sekarang giliran saya bagi pendapat saya tentang Xiaomi Redmi Note 10 sambil jabarin spesifikasinya secara singkat. Check this out. Yang kalian lihat ini adalah Redmi Note 10 Basic berwarna purple white dengan 4 kamera di bagian belakang yang tersusun rapi dalam satu kontainer plus satu titik merah buat pemanis aja. Bumpernya dikasih accent chrome tapi pastinya bukan metal asli ya guys, cuma sepuan aja. Oh, ada satu kamera lagi di bagian depan buat selfie. Penerapannya masih menggunakan gaya lama yaitu punch hole. Terlalu besar rasanya berharap Xiaomi ngasih invisible front camera di seri Redmi series. Tapi belum tentu juga kedepannya semua Mi series bakal dapat yang kayak begini. Ukuran layar Note 10 1080 x 2400 pixel, nyaris 2K dengan 409 ppi 20:9 dan udah AMOLED yang tentunya kalau dipakai buat ngeliat si hitam manis warnanya bakal pekat banget. Fantastis ya, HP harga 2 jutaan dapat layar AMOLED sesuatu gimana gitu. Tapi saya penasaran, maksud key point mereka ini sebagai jawarannya AMOLED itu apa ya? Jawara AMOLED nggak gini banget juga sih mestinya. Cuma satu AMOLED yang nampilin interval cahaya seperti yang kalian lihat di video ini, AMOLED entry level. Mungkin kalau secara kasat mata nggak akan kelihatan, tapi lama-kelamaan efek sampingnya bakal berasa banget. Apalagi kalau dipakai tempat gelap sambil nge-scroll, semakin larut bakal semakin terasa gangguannya. Pasti ada aja yang bilang, apa susahnya sih tinggal naikin brightness ke 80%? Woi, siapa yang pakai cahaya sepakat itu di kehidupan sehari-hari? Satu hal lain yang saya nggak suka adalah bug atau ngaconya fitur knock off screen di MIUI 12. Untuk matiin layar saya mesti pencet power atau pakai shortcut atau lewat quick access yang ada di notification. Internal storage Note 10 buat sebagian orang memang kehitung kecil di angka 64GB, apalagi kalau budget mepet pengennya maksimal. Masih banyak pilihan lain yang seharganya nawarin storage 128GB. Tapi sebenarnya cukup-cukup aja sih ya kalau buat diisi beberapa aplikasi wajib, game, dan foto video kalian sehari-hari. Yang penting rajin backup galeri aja ke komputer atau memory card. Dan jangan suka nyimpenin lola kimi karena itu faktor terbesar storage penuh. Yang saya paling gak suka adalah RAM-nya yang cuma 4GB. Buat GF sendiri aja udah rakus, belum buat aplikasi startup. Baru juga nyalain HP-nya, RAM udah kepake setengahnya. Gimana nanti dipakai main? Lagi-lagi di harga yang sama brand lain bahkan udah ada yang berani nawarin RAM 6-8GB tanpa kejelasan chip apa yang dipakai atau gimana kualitasnya. Yang penting orang seneng aja memorinya 8GB, ya toh? Kapasitas RAM segini tentunya juga bakal berdampak ke performasi prosesor. Nah sekarang bicara tentang prosesornya, saya itu pelanggan tetap prosesor Snapdragon. Redmi Note 10 ditenagain octa-core Snapdragon 678 GPU Adreno 612. Skor AnTuTu-nya relatif di 220-230 ribuan. Kurang lebih deketan sama Snapdragon 712 Adreno 616-nya Realme 5 Pro. Prosesor ini sebenarnya masuk banget dalam kategori sandbox gaming. Sayang sekali dengan RAM yang cuma 4GB itu, game sederhana kayak Bomber Grounds yang cemen bagi Snapdragon 678 bisa choppy di tengah permainan. Feelnya jauh pas saya compare mabar dengan Realme 5 Pro yang RAM-nya udah 6GB. Udah fakta banget kalau RAM, apalagi smartphone, jadi tonggak penting akankah mulus atau enggaknya performa HP saat dipakai gaming. Dan ternyata bukan cuma MediaTek dong yang bisa panas kayak setrika. Di tangan Xiaomi ternyata Snapdragon juga bisa bikin belakang HP melepuh. Kamera, buat yang hobi ngeker nih. Untuk lensa ada 4 macam yaitu lensa 48MP, lensa basic, lensa wide, dan lensa makro. Dengan beberapa fitur umum seperti HDR, AI filter, Google Lens Support, Still Safe, dan lain-lain. Kemudian ada juga mode Pro yang bisa kalian utak-atik sendiri, mode portrait buat buka-bukehan, panorama, timelapse, slow motion, makro, dan seterusnya yang umumnya bisa ditemuin di banyak HP Android 4 lensa zaman now. Kualitas tangkapannya sendiri bagus, tapi nggak bisa dibilang maksimal sih. Secara di tempat yang cukup cahaya aja kalian bakal nemuin semut-semut agresif yang bikin video recording jadi nggak berkualitas. Apalagi bicara kamera depannya, hasilnya membubur dan bikin saya rada males pakainya. Menurut saya HP-HP yang masuk di pertengahan 2021 semestinya kembali ngasih front kamera dengan autofocus seperti yang dulu dilakuin oleh Alcatel. Betul, autofocus. Dan kali ini udah mulai dipilih kembali oleh brand lokal dengan HP di bawah 2 jutanya itu. Sungguh membanggakan. Cuma satu yang saya suka pada bagian kamera Redmi Note 10, yaitu lensa 48MP yang tajam dan lensa makronya yang utmost di antara para pesaingnya. Mantap. Biar puas, ini saya kasih lihat ke kalian deh kualitas kamera Xiaomi Note 10 depan dan belakang. Kalau di siang hari atau tempatnya cukup cahaya, kamera depannya Redmi Note 10 bagus. Dan ini nggak ada autofokusnya ya, jadi kalau kita deketin seperti ini nggak akan fokus ke muka kita. Jadi begitu aja padanya. Dan juga kalau kita berpindah ke ruangan yang agak gelap, ini kamera depannya ini suka berubah-berubah white balance-nya. Dari biru pindah ke kuningan, pindah ke kebiruan lagi, pindah ke kuningan lagi, itu sangat-sangat mengganggu.
Ya, ini adalah hasil kamera belakang Redmi Note 10 menggunakan 1080p 60 fps. Ini saya shake dikit ya, terminimalisir. Di viewfinder ini kelihatannya bagus banget loh, tajam dan gak butek. Kayaknya Xiaomi terlalu ngekompres hasilnya deh, sehingga pada saat keluar hasilnya itu jadi nggak sebagus yang kita lihat di viewfinder. Kalau ini sekarang 4K nih rekamannya, bagus gak? 4K harusnya hasilnya tajam ya. Di viewfinder sih bagus, serius. Nggak tahu hasilnya, kalian yang nilai. Dari sisi audio saya nggak punya komplain sama sekali. Pertama kali unboxing saya udah langsung berani menilai audionya bagus tanpa harus setel musik apapun. Karena hari gini rasanya nggak mungkin audio jelek pakainya dual speaker kanan kiri. Efek surround dari audio Note 10 terasa rich dan dentumannya juga bulat nggak cempreng. Plus, status VIP Jux gratis di Mi Music adalah kelebihan yang sangat menguntungin dan nggak bisa kalian dapetin di HP lain untuk saat ini. Kelebihan HP Xiaomi memang kentara banget di bagian koneksi, lengkap dan up to date. 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth versi 5, semua udah wajib. Dan nggak lupa ciri khasnya infrared, buat bocil-bocilan ngeremotin TV sama AC dan lain-lainnya. Tapi NFC lewat guys, jangan ngarep berlebihan di HP seharga segini. Note 10 juga udah ngedukung fast charging 33 watt via Type-C. Jadi bisa dipastiin waktu tunggunya untuk ngecas nggak lama-lama banget. Di sisi lain, baterai 5000 mAh nya bisa dipakai seharian buat produktivitas dan main game sesekali. Nggak tahu di unit yang lain gimana, di unit ini sama sekali nggak ada notif HP-nya terisi penuh. Jadi kalau nggak dicabut ditungguin sampai besok juga ikonnya tetap 100% dengan tanda petir di sebelahnya. Oke guys, kira-kira gitulah pandangan saya tentang Xiaomi Note 10 Basic. Like atau enggaknya untuk dibeli, semua kembali ke kalian. Buat saya dengan budget 2 jutaan sih kurang cocok ya. Intinya secara personal saya nggak terlalu ngekeras sama Note 10 karena faktor dasar yang saya cari di HP ini lagi-lagi nggak bisa dipenuhin sama Xiaomi. Tapi ya cuek aja lah, atau pilihan kalian juga nggak bergantung dari opini saya kan. Secara teknis Note 10 masih layak jadi inceran karena bisa dibilang baru Xiaomi aja nih yang ngecer nyebarin Snapdragon 678. Makasih udah nonton, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Subscribe kalau kalian tertarik sama channel ini. Share juga ke teman kalian yang kebetulan nyari pendapat jujur tentang Xiaomi Note 10. Sampai ketemu lagi di video groundsik yang lainnya. Ciao.